yang diisi langsung oleh pengalaman, sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam memahami materi dan kamu bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesain khusus untuk pemula, kamu juga bisa memulai perjalanan belajar kamu mulai dari konsep yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran project-based learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu, yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portofolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, Expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari top companies seperti Telkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, FNBs, Catalyst, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai Expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 batch. Ribuan orang yang sama juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang Expert tawarkan. Selain untuk perseorangan, Expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui Expert Corporation. Penasaran kan gimana experience belajar langsung bersama Expert? Yuk, daftarkan dirimu ke Expert Bootcamp sekarang juga. Kami tunggu kehadiranmu. Expert Bootcamp merupakan program pelatihan intensif bagi pemula untuk belajar skill digital seputar data analisis, Internet of Things, mobile development, front-end development bersama mentor-mentor yang merupakan ahli di industrinya. Selama 8 kali pertemuan, kamu akan belajar dalam sesi live class yang diisi langsung oleh mentor-mentor berpengalaman, sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam memahami materi dan kamu bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesain khusus untuk pemula, kamu juga bisa memulai perjalanan belajar kamu mulai dari konsep yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran project-based learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu, yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portofolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, Expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari top companies seperti Telkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, FNBs, Catalyst, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai Expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 batch. Ribuan orang yang sama juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang Expert tawarkan. Selain untuk perseorangan, Expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui Expert Corporation. Penasaran kan gimana experience belajar langsung bersama Expert? Yuk, daftarkan dirimu ke Expert Bootcamp sekarang juga. Kami tunggu kehadiranmu. Expert Bootcamp merupakan program pelatihan intensif bagi pemula untuk belajar skill digital seputar data analisis, Internet of Things, mobile development, front-end development bersama mentor-mentor yang merupakan ahli di industrinya. Selama 8 kali pertemuan, kamu akan belajar dalam sesi live class yang diisi langsung oleh mentor-mentor berpengalaman, sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam memahami materi dan kamu bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesain khusus untuk pemula, kamu juga bisa memulai perjalanan belajar kamu mulai dari konsep yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran project-based learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu, yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portofolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, Expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari top companies seperti Telkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, FNBs, Catalyst, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai Expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 batch. Ribuan orang yang sama juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang Expert tawarkan. Selain untuk perseorangan, Expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui Expert Corporation. Penasaran kan gimana experience belajar langsung bersama Expert? Yuk,
Daftarkan dirimu ke Expert Bootcamp sekarang juga. Kami tunggu kehadiranmu. Expert Bootcamp merupakan program pelatihan intensif bagi pemula untuk belajar skill digital seputar data analisis, Internet of Things, mobile development, front-end development bersama mentor-mentor yang merupakan ahli di industrinya. Selama 8 kali pertemuan, kamu akan belajar dalam sesi live class yang diisi langsung oleh mentor-mentor berpengalaman sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam memahami materi dan kamu bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesain khusus untuk pemula, kamu juga bisa memulai perjalanan belajar kamu mulai dari konsep yang basic. Baik, mari kita mulai terlebih dulu. Sebelumnya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selamat datang untuk teman-teman peserta mini bootcamp, khususnya di malam hari ini ya. Semoga malam hari ini untuk peserta semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu, tak kurang suatu apapun, dan hari ini bisa berjalan dengan lancar untuk kegiatan kita. Oke, sebelumnya izin share screen terlebih dulu. Baik, semoga di tempat teman-teman peserta sudah terlihat dengan jelas ya untuk slide yang di share screen. Baik, sebelum kita mulai, di sini izinkan saya memperkenalkan diri ya, teman-teman. Jadi perkenalkan semuanya. Di sini ada Dina. Nah, di sini Dina akan menjadi moderator untuk agenda mini bootcamp, kegiatan mini bootcamp kita di malam hari ini. Jadi, Dina juga ingin berkenalan dengan teman-teman semua. Semoga nanti bisa lancar agenda kita. Dan teman-teman apabila ada kendala, silahkan nanti bisa berkabar melalui kolom chat Zoom meeting ya. Oke, di malam hari ini untuk agenda kita sesuai dengan yang sudah terdisplay di layar. Jadi kita akan ada mini bootcamp yang mana berjudul Kebangkitan Digital dari Excel menuju Generasi Produktif. Nah, di sini Dina tentunya nggak sendirian ya. Di sini ada teman-teman dari tim expert juga. Dan nanti kita juga akan bersama dengan mentor kita yang sangat luar biasa kerennya. Nah, nanti kita akan perkenalkan ya, walaupun mungkin dari peserta juga sudah mulai tahu nih kira-kira nanti mentor kita namanya siapa dan background pengalamannya seperti apa. Nah, mungkin udah ke-spill sedikit gitu ya. Tapi nanti kita akan perkenalkan juga dan kita akan menyapa langsung untuk mentor kita di malam hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke slide-slide berikutnya, nah di sini izinkan Dina untuk membacakan kira-kira agenda kita di malam hari ini tuh akan terdiri dari apa aja nih gitu ya. Oke, di malam hari ini Oke, di malam hari ini ya untuk agenda kita yang pertama nanti kita juga akan ada opening terlebih dulu ya. Jadi informasi terkait gambaran mini bootcamp kita malam hari ini. Kemudian nanti akan dilanjut pemaparan materi oleh Kak Dana ya sebagai mentor kita di malam hari ini. Kemudian nanti ada informasi, ada sesi tanya jawab juga. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa memaksimalkan ya untuk sesi tanya jawabnya. Dan di akhir kita akan ada closing sekaligus foto bersama. Nah, mungkin untuk teman-teman juga bisa mulai disiapkan kira-kira nanti foto bersamanya mau pakai fashion yang lebih cantik mungkin atau mungkin mau disiapkan dandannya mulai dari sekarang biar nanti saat foto bersama kelihatan lebih cantik gitu ya, lebih ganteng dan luar biasa. Oke, itu kira-kira agenda kita di malam hari ini ya, teman-teman. Jadi semoga kita bisa melaluinya dengan lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Oke, baik. Kalau begitu, kita bisa next terlebih dulu. Nah, ini sudah kurang lebih kita jelaskan ya tadi untuk agenda kita di malam hari ini. Kita nanti akan masuk ke expert program overview, kemudian ada presentation session, dan tadi ada satu nih yang belum kita informasikan gitu. Jadi nanti akan ada juga Microsoft Excel Simulation. Nah, mungkin dari peserta yang masih Zoom dengan handphone, bisa juga nih disiapkan untuk device-nya, laptopnya. Siapa tahu nanti Kak Dana juga bisa mengajak teman-teman peserta untuk simulasi langsung
langsung gitu. Jadi bukan hanya menyimak teori, tapi juga siapa tahu nih Kak Dana bisa mengajak teman-teman untuk melakukan simulasi langsung di Microsoft Excel-nya. Jadi akan lebih baik kalau dari peserta bisa menyiapkan laptopnya atau komputernya, device-nya agar nanti bisa mengikuti simulasinya gitu ya. Dan tadi juga di akhir sudah kita jelaskan nanti akan ada Q&A dan foto bersama. Oke, kita next. Nah, sebelum kita masuk juga nih ke agenda kita, tadi teman-teman udah berkenalan kan ya dengan Dina sebagai moderator. Nah, mungkin teman-teman juga harus kita kenalkan juga dengan expert. Jadi biar teman-teman juga tahu nih kira-kira siapakah yang menyelenggarakan mini bootcamp ini gitu. Jadi di sini teman-teman kita izin perkenalkan juga. Di sini ada expert sebagai sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang. Nah, kira-kira agenda atau kegiatan yang ada di Expert itu apa aja? Nah, ini ada nih poin-poin yang ditonjolkan. Seperti yang pertama, kita ada sesi live class ya, teman-teman, atau kelas pendampingan. Dan untuk kelas ini berbeda-beda tergantung bootcampnya. Mungkin kalau untuk Excel biasanya yang basic itu ada 9 sesi. Terus kemudian kalau di IoT karena itu materinya sangat banyak, nah itu nanti akan ada banyak sesi. Jadi bergantung dengan kelasnya masing-masing. Kemudian yang kedua, untuk bootcamp di Expert nanti itu bersifat akses materinya adalah lifetime, jadi bisa diakses seumur hidup. Kemudian di sini juga ada beberapa skill bootcamp yang ditawarkan oleh Expert seperti Microsoft Excel, Internet of Things, Human Resource, dan lain-lain. Nah, untuk benefit yang bisa didapatkan peserta, ya ini ada banyak ya contohnya. Final Project Mentorship. Jadi kita ada berbagai project ya, atau pembelajarnya Project Based Learning. Kemudian untuk kurikulumnya sesuai dengan SKKNI. Kemudian ada juga Psychological Online Assessment. Kemudian ada juga sertifikat resmi yang diakui Kemnaker. Kemudian ada juga grup mentoring dan networkingnya. Dan masih banyak lagi. Itu hanya beberapa ya, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya nih, mungkin dari peserta ada yang menjumpai expert di TikTok. Nah, tapi kita juga ingin memperkenalkan nih, expert bisa dijumpai di berbagai sosial media, seperti yang contohnya ada di Instagram, ada di TikTok, dan juga ada di LinkedIn. Jadi kalau dari peserta ingin tahu update-nya di expert kira-kira yang baru happening tuh bootcamp-nya apa aja nih, gitu. Silahkan bisa kepoin juga ya di akun di LinkedIn-nya atau di Instagram-nya atau mungkin di TikTok-nya. Kemudian selanjutnya, nah, sebelum kita mulai nih, di sini kita ada informasi yang cukup menarik. Jadi di sini kita ada yang namanya Expert Instagram Challenge. Silakan bagi teman-teman pengguna Instagram boleh banget ya share keseruannya dan juga atau mungkin upgrade personal brandingmu dengan menceritakan keseruan webinar di Expert. Jadi silahkan bisa upload untuk story di Expert, upload bootcamp, mini bootcamp expert di story Instagram masing-masing. Kemudian jangan lupa follow dan tag dari expert.id. Nah, nanti siapa tahu dari peserta story-nya bisa di-repost di Instagramnya expert.id. Jadi gitu ya teman-teman, silahkan kita juga bisa ramaikan mini bootcamp kita di malam hari ini. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya untuk challenge-nya tadi juga nggak hanya di Instagram aja. Mungkin dari peserta nggak punya Instagram, punyanya LinkedIn gitu ya. Nah, itu silahkan dari peserta juga bisa nih ikut meramaikan mini bootcamp kita melalui LinkedIn. Jadi bisa membagikan nanti ya, kan kita akan ada sertifikat nih. Nah, bisa nih untuk sertifikatnya di screenshot atau mungkin di-upload langsung gitu ya ke LinkedIn. Kemudian membagikan ceritanya, kira-kira pengalamannya mengikuti mini bootcamp di Expert tuh seperti apa keseruannya. Biar teman-teman yang lain bisa tahu nih, oh ini kegiatan teman-teman peserta mini bootcampnya sangat-sangat produktif ya, gitu. Jadi nanti silahkan bisa juga ikut Expert LinkedIn Challenge dengan mengunggah sertifikat yang nanti akan dibagikan, gitu ya. Oke, selanjutnya.
Oke, ini tadi juga sudah sedikit kita bahas ya tentang training fasilitas yang ada di Expert. Seperti yang pertama ada customizable silabusnya. Jadi ada silabus yang disiapkan untuk peserta bootcamp sesuai dengan kebutuhan peserta semuanya. Dan kita juga ada discussion grupnya via WhatsApp. Jadi silahkan nih, misal kalau teman-teman udah mengikuti mini bootcamp atau sudah mengikuti bootcamp, tapi ingin ada pertanyaan gitu. Sedangkan waktunya tidak mencukupi. Nah, itu silahkan kita juga menyediakan discussion group, biasanya di WhatsApp ya, untuk teman-teman yang mengikuti bootcampnya. Kemudian kita juga mengusahakan untuk selalu memberikan excellent service. Kemudian kita juga ada sertifikat ya tentunya. Kemudian ada juga dokumentasi, training report, representative venue, dan juga ada eksklusif souvenir, begitu. Oke, kita lihat. Oke, ngomongin tentang program bootcamp, di Expert juga ada sangat banyak pilihan ya teman-teman untuk bagi peserta untuk dipilih gitu ya. Mulai dari seperti Microsoft Excel bagi teman-teman yang tertarik di data analyze, misalkan bisa di Microsoft Excel. Bahkan di Microsoft Excel di bootcamp dari Expert kita juga menyediakan untuk yang beginner dan juga advance gitu. Jadi macam-macam. Kemudian ada yang IoT, ada UI UX design, dan juga ada ada virtual reality immersive, dan masih banyak lagi. Silahkan nanti teman-teman bisa kepoin, akan disampaikan, akan dijelaskan oleh teman-teman expert juga. Oke, kita next. Nah, bukan hanya itu aja, ternyata udah banyak juga nih berbagai perusahaan dan universitas di Indonesia yang mempercayakan expert for corporation untuk memberi pelatihan dan meningkatkan berbagai skill sesuai kebutuhan teman-teman semua gitu ya. Mulai dari PLN, dari yang jenjang SMK pun ada, jenjang universitas ada, bahkan untuk di perkantoran pun juga ada seperti Pegadaian, Peruri, Toyota, dan lain sebagainya. Begitu. Oke, oke sebentar. Oke, di sini ada juga nih beberapa training documentation ya. Oke, oke, wait. Semoga untuk suaranya bisa terdengar ya. Sebentar, kita cek terlebih dulu. Oke, apakah oke, apakah suaranya bisa terdengar dari peserta semua? Oke, sebentar, kita coba stop share terlebih dulu ya. Oh, belum ya? Oke, oke. Wait, sorry ya. Maaf sebelumnya. Share sound. Oke, oke, semoga setelah ini sudah bisa terdengar ya. Kita ulang. Persiapannya, yang pertama peserta dilatih untuk mengerjakan case. Jadi case-nya itu ada beberapa hal yang bersifat game, itu yang pertama. Terus yang kedua ada yang bersifat dengan finance. Terus juga ada yang sifatnya itu random, campuran antara finance sama game. Oke, itu tadi beberapa sedikit cuplikan ya untuk dokumentasi training yang dilakukan expert dengan Pegadaian gitu ya. Seru ya teman-teman karena kita juga bukan hanya belajar tapi langsung exercise langsung dengan file Excel-nya gitu ya. Oke, kita next dulu. Oh ya, untuk di mini bootcamp hari ini ya peserta semuanya, jadi kita bukan hanya mendengarkan tapi peserta juga diberikan kesempatan untuk tanya jawab dengan mentor nantinya. Nah, nanti untuk teknisnya tanya jawab, silahkan peserta bisa memberikan ataupun menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom meeting ya. Kolom chat Zoom meeting, kemudian nanti menuliskan nama, kemudian underscore, dan disampaikan untuk pertanyaannya seperti apa, pertanyaannya tentang apa, begitu. Dan karena nanti untuk sesi tanya jawab kita juga terbatas, sehingga bisa jadi belum semua pertanyaan dibahas gitu. Jadi nanti kita akan membahas pertanyaan semaksimal mungkin selama waktu tanya jawab masih tersedia. Begitu ya teman-teman. Semoga nanti bisa dimengerti juga oleh peserta semuanya. Dan sekali lagi bisa diperhatikan untuk teknis Q&A-nya nanti silahkan bisa disampaikan melalui kolom chat Zoom meeting. Begitu ya peserta semua.
Oke, nah sesuai dengan judul kita di malam hari ini yaitu tentang kebangkitan digital dari Excel menuju generasi produktif. Nanti kita akan membahas seputar tema malam hari ini bersama dengan expertnya langsung. Kita coba cek terlebih dulu. Oke, di sini untuk mentor kita juga sudah hadir ternyata ya di Zoom meeting. Nah, sebelum kita sapa mentor kita yang sangat luar biasa, di sini Dina izin memperkenalkan kembali ya teman-teman kepada peserta semuanya. Jadi mentor kita malam hari ini yaitu ada Kak Perdana Suteja Putra. Kak Perdana Suteja Putra ini biasanya kita memanggil dengan nama Kak Dana gitu. Nah, Kak Dana ini selain menjadi mentor di Expert, Kak Dana juga memiliki berbagai pengalaman di bidang Excel yang sangat luar biasa, seperti ex-consultant at Accenture, kemudian Research and Faculty Member of Engineering Department di Universitas Negeri Yogyakarta, dan Mas Dana juga menjadi mentor kita di Bootcamp Beginner untuk Microsoft Excel di Expert. Jadi nanti kalau dari peserta nih kira-kira ingin menyimak lebih lanjut, nah nanti silahkan teman-teman juga bisa usahakan untuk bertemu dengan Mas Dana di bootcamp kita ya. Oke, tanpa lebih lama, tanpa mengulur waktu lagi, sebentar, tanpa mengulur waktu lebih lama lagi, di sini karena dari Kak Dana juga sudah hadir di Zoom meeting, jadi kita juga bisa sapa Kak Dana terlebih dulu. Sebelumnya, selamat malam Kak Dana. Apakah suaranya bisa terdengar Kak Dana? Oke, kita tunggu terlebih dulu ya. Atau mungkin suaranya sebentar. Oke. Oke, sambil menunggu dari peserta. Oh, ternyata ini ya. Sepertinya terlempar dari Kak Dananya. Tadi sudah ready. Oke, sebentar ya teman-teman. Kita Oh iya, betul. Dari keadaan ternyata terlempar dari Zoom. Jadi kita tunggu terlebih dulu ya, teman-teman semuanya. Nah, sambil menunggu nih, kita juga ingatkan sekali lagi ya, peserta semuanya. Jadi hari ini kita juga akan ada presensi nanti ya di akhir yang akan kita kirim melalui kolom chat sekaligus kita share screen juga. Jadi dari peserta harapannya bisa mengikuti mini bootcamp ini sampai betul-betul selesai gitu ya. Kalau belum selesai jangan meninggalkan Zoom meeting terlebih dulu karena nanti kita masih akan share untuk link presensinya di akhir dan teman-teman peserta juga wajib ya mengisi link presensinya karena link presensi tersebut nanti akan digunakan juga untuk data mengisi sertifikat gitu. Jadi dari peserta kalau sudah mengikuti mini bootcamp nanti jangan lupa untuk mengisi presensi juga ya. Oke, kita coba cek terlebih dulu ya, peserta. Mohon maaf. Oke, dari Kak Dana sepertinya sudah mulai masuk. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sepertinya sudah bisa ya. Oke, kalau begitu coba kita cek terlebih dulu. Sebelumnya, selamat malam Kak Dana. Apakah sudah aman untuk Zoom meetingnya? Ya, halo, selamat malam Oke. Kak Dina. Selamat malam teman-teman semuanya. Sorry banget tadi kelempar ya. Oke. Sempat Oke, kelempar. siap. Oke, terima kasih banyak Kak Dana. Selamat datang di Zoom Meeting. Selamat datang di Mini Bootcamp malam hari ini. Alhamdulillah Mas Dana, Kak Dana bisa kembali ke Zoom Meeting ya. Semoga nanti lancar nih Kak Dana. Kak Dana, gimana kabarnya untuk malam hari ini Kak Dana? Ya, amin, amin, amin. Semoga habis ini nggak ada kendala teknis lainnya ya teman-teman ya. Seperti biasa kalau pembelajaran daring memang itu salah satu concern terbesar gitu ya Kak Dina ya. Alhamdulillah ini juga baik Kak Dina ya. Meskipun ya kita tahu habis liburan, kalau liburan spendingnya kan banyak ya gitu ya. Habis ini mau liburan lagi gitu. Oke, aman Kak Dina. Semoga Kak Dina juga baik-baik saja. Iya, amin, amin. Oke, terima kasih banyak Kak Dana. Semoga tetap aman, sentosa nanti ya bisa lancar untuk sinyal dan lain-lain juga lancar. Oke, Kak Dana, terima kasih banyak sudah hadir di Zoom meeting nih malam hari ini. Untuk malam hari ini nih Kak Dana, untuk tema kita seperti yang sudah terdisplay di layar dan Kak Dana juga mestinya sudah tahu ya. Dan di sini juga sudah ada sekitar 300-an peserta yang hadir Kak Dana. Jadi semangat Kak Dana untuk malam hari ini. Mungkin dari Kak Dana, apakah udah siap Kak Dana untuk malam hari ini? Oke, sepertinya
terlempar lagi ya? Atau nggak ya? Oke. Oke, sebentar kita tunggu terlebih dulu ya, peserta. Oke. Oke, sepertinya dari Kak Dana kelempar lagi ya. Oke, mohon maaf sekali sebelumnya teman-teman peserta karena ternyata dari Kak Dana sepertinya sinyalnya belum stabil ya. Jadi kita bisa tunggu Kak Dana terlebih dulu. Nah, sambil menunggu dari peserta mungkin bisa nih sambil menyiapkan untuk device-nya, komputernya, untuk dibuka Excel-nya juga. Atau nanti bisa disiapkan juga amunisinya ya seperti air putih, cemilan, dan lain-lain karena kita akan membahas materi yang sangat menarik gitu malam hari ini. Nah, untuk membahas materi yang cukup menarik, tentunya teman-teman juga butuh energi gitu ya. Jadi silahkan bisa disiapkan untuk air mineralnya, cemilannya, biar nanti bisa tetap fokus untuk malam hari ini. Dan malam hari nanti selain teori, kita juga akan ada simulasi langsung gitu. Jadi semoga dari peserta tetap semangat dan tidak ada kendala yang cukup berarti lagi di malam hari ini ya. Oke, kita coba cek terlebih dulu dari Kak Dana, apakah sudah kembali ke Zoom meeting? Oke, oke, sepertinya belum ya. Oke, baik. Kita tunggu Kak Dana terlebih dulu ya, peserta semua. Nah, mungkin sebelum sambil kita menunggu Kak Dana kembali ke Zoom meeting nih, dari peserta juga bisa sambil absen gitu. Maksudnya absen secara di kolom chat dulu. Mungkin bisa memperkenalkan diri juga kira-kira asalnya dari mana aja nih. Kita pengen tahu juga ya kira-kira apakah full dari Pulau Jawa atau mungkin ada yang di luar Pulau Jawa gitu. Jadi kita juga pengen tahu nih, mungkin bisa. Oh, ada Sumatera Barat, wih keren. Ada yang dari Pulau Sumatera, ada dari Kuningan, Jawa Barat, dari Tasik, wih dari Jogja, Kak Siti dari Jogja, aku juga di Jogja, Kak Siti, halo. Kemudian dari Jakarta, Sulawesi Tenggara, wih, keren ya, Air Hitam Bandung, Medan, Banten, wih keren. Pekanbaru, Jombang, wah ternyata merata ya teman-teman semua. Oke, keren banget kalau begitu. Ternyata dari peserta banyak juga ternyata yang dari luar Jawa ya. Jadi bukan didominasi dari Jawa aja, ternyata juga banyak yang dari luar Jawa. Oke, semoga untuk teman-teman dimanapun berada, sinyalnya tetap aman ya hari ini. Oke, kalau begitu, makasih banyak teman-teman yang sudah setor lokasi, setor asal kota gitu ya. Semoga semuanya tetap aman. Oke, kita coba close dulu untuk absen lokasinya. Kita kembali di sini Kak Dana sepertinya sudah join lagi nih di kolom di Zoom meeting ya. Kita coba pastikan dulu. Selamat malam Kak Dana, gimana? Apakah sudah aman Kak? Oke, halo Kak Oke. Dina. Ya, aman nih, barusan aku bisa ngomong karena baru dijadiin co-host. Oke, oke. Oke, oke. Oke, Oke, siap. mm-mm. Aku izin sambil on off cam ya teman-teman ya, biar Oh ya, lebih stable gitu. oke. Oke, siap Kak Dana. Oke, aman Kak Dana, bisa off cam dulu juga, biar nanti sinyalnya bisa stabil ya. Oke, kalau begitu, mungkin kalau gitu kita langsung aja ya Kak Dana. Nanti takutnya kalau semakin lama semakin malam juga, jadi kita bisa sambil masuk materi juga. Dan materi malam hari ini sesuai yang sudah terdisplay di layar ya, yaitu tentang kebangkitan digital dari Excel menuju generasi produktif. Kemudian kita infokan juga teman-teman untuk materi sudah di-share di grup ya. Jadi silahkan bisa coba dicek juga di grupnya dan bisa juga mulai di-download. Siapa tahu dari peserta ingin baca-baca dan atau mungkin nanti bisa digunakan untuk belajar setelah mini bootcamp selesai. Oke, kalau begitu dari Kak Dana karena sudah ready, kalau begitu kita bisa langsung saja untuk masuk ke materi malam ini Kak Dana. Untuk waktu dan kesempatannya dipersilahkan. Terima kasih. Oke, thank you Kak Dina. Oke.
Oke, senang banget nih ketemu teman-teman. Oke, saya sapa kembali ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Nah, senang banget ketemu teman-teman pada malam hari ini di Mini Bootcamp by Excel by Exploited ID gitu ya. Nah, happy banget kita akan ngomongin hal-hal yang menarik. Sebelumnya mohon maaf tadi sempat kelempar beberapa kali karena memang salah satu kendala ketika kita by daring gitu ya. Tapi memang itu kemajuan teknologi sharing dari jaringan minusnya memang harus ada beberapa kendala teknis gitu. Hopefully ya setelah ini tidak ada kendala teknis lainnya. Oke, kita akan lebih membahas tentang bagaimana kebangkitan digital era dari dari Excel menjadi lebih produktif di era ini gitu ya. Jadi kita kurang lebih akan membahas seperti Excel sama di era ini tuh apa, kemudian kita akan membahas sebenarnya Excel tuh bisa apa aja dan seterusnya gitu ya. Hopefully teman-teman tetap happy dan enjoy the show gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan langsung ditanyakan saja gitu. Nanti akan Insya Allah kita seperti Krusty Krab. Jadi susah apapun atau aneh apapun pertanyaan teman-teman, insya Allah akan kita jawab. Gitu ya Kak Dina ya. Thank you banget Kak Dina juga yang sudah membuka sesi pada malam hari ini gitu ya. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Tadi kalau kata Kak Dina gitu ya, nggak boleh disayang gitu ya. Kalau Kak Dina masih boleh. Oke, nama saya Perdana Setia Putra. Teman-teman bisa memanggil saya Dana Perdana Setia atau Putra. Saya adalah researcher and faculty member of Industrial Engineering di Universitas Negeri Yogyakarta dan sebelumnya di Telkom University. Kemudian saya juga experience consultant di Accenture Indonesia, di mana itu adalah top consulting di bidang IT and Business Management. Kemudian saya juga Microsoft Office Practitioner, di mana dari beberapa pengalaman saya expertise di bidang data and product analysis, business assessment management, technology transformation, and ergonomic safety. Teman-teman bisa read saya baik di email, LinkedIn maupun Instagram gitu ya. Nah, kita akan membahas beberapa macam agenda karena kita garis besarnya adalah di bagian Excel dan profesi apa sih yang melatar belakangi di digital era ini gitu ya. Apalagi kita kalau ngomongin persebaran industri, industri itu ada perkembangan industri 1.0, 2.0, bahkan sekarang ada beberapa pakar yang bilang sekarang industri 4.0, ada yang berpakar bilang ini 5.0 gitu. Nah, kurang lebih akan capability yang akan kita bahas pada malam hari ini ada beberapa poin, yaitu kita akan membahas kurang lebih apa sih kan Microsoft Excel apalagi di era sekarang. Kemudian kita lebih akan membahas masih penting nggak sih Microsoft Excel Mas, kan sekarang ada AI, ada macam-macamnya gitu. Kemudian its capability, kapabilitas dari Microsoft Excel sendiri itu seperti apa. Kemudian kita akan overview sedikit tentang Microsoft Excel dan saya akan contohkan bagaimana teman-teman bisa survive di digital era menggunakan Microsoft Excel, gitu ya. That was no more time, kita langsung bedah saja satu persatu. Silahkan disimak. Jika ada pertanyaan, jangan lupa ditanyakan, gitu ya. Jangan cuma dipendam di dalam hati, gitu. Karena biarkan hanya perasaan yang dipendam sih. Kak Dina pengalaman banget, ya guys. Oke, kita akan membahas agenda kita yang pertama, all about Excel. All about Microsoft Excel dan seluk-beluknya di Microsoft Excel. Nah, kita tahu bahwasanya Microsoft Excel itu apa sih gitu ya. Kenapa sampai dibikinin judul, kenapa kayak semua pekerjaan butuh Microsoft Excel gitu ya. Nah, Excel sendiri itu adalah sebuah spreadsheet program dari Microsoft dan bagian dari paket Office-nya, Office Package yang digunakan untuk keperluan bisnis. Microsoft Excel sendiri memungkinkan pengguna untuk menformat, mengatur, dan menghitung data dalam bentuk label. Jadi memang dia digunakan dia memang digunakan untuk mengolah-olah data gitu ya. Jadi untuk menganalisa data dari scratch hingga menjadi suatu insight gitu. Nah, selain Microsoft Excel, of course si
Microsoft punya Word, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access, dan teman-temannya pasti teman-teman juga sering banget pakai. Terus bedanya apa sih Mas sama yang lain? Ya bedanya sama vendornya. Mungkin teman-teman di sini sering banget menggunakan Google Spreadsheet, kemudian WPS, kemudian yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita ngomongin Journey of Microsoft Excel ini sudah berkembang sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu ya, dari 1985, dari yang simbolnya kayak gini. Mungkin teman-teman di sini ada yang ketemu gitu ya. Kayaknya nggak ada, karena saya sendiri pun juga nggak ketemu itu gitu. Nah, kemudian mungkin ada beberapa teman-teman yang generasi millennials itu bertemu di bentuknya kayak gini tahun 2003-an, berarti kan SD ya. SD, SMP, atau mungkin teman-teman yang gen-gen sekarang kita Gen Z ketemunya adalah di tahun 2013 2019-an gitu. Nah, semakin ke sini semakin simpel, tapi dalamnya makin rumit gitu ya. Oke, tapi tenang, yang kita bahas hari ini tidak akan terlalu rumit. Nah, ini adalah bagian-bagian dari Microsoft Excel. Saya yakin juga teman-teman sudah sering banget. Mungkin Kak Dina boleh minta bantuannya. Ada annotate, di disable annotate-nya. Oke, sebentar saya disable annotates-nya dulu ya. Oke. Oke, oke, sebentar ya. Oke. Nah, dari sini teman-teman pasti sudah tahu ada Office button, Quick Access, ada menu bar, ada title bar, ada toolbar. Kemudian di sini ada formula bar yang bisa kita klik. Nah, ini pasti akan teman-teman jumpai juga secara lebih jelas. Nanti sebenarnya ada hidden button juga yang perlu kita tahu nih biar mempercepat pekerjaan kita menggunakan Excel. Nah, kalau kita bandingkan gitu ya, Microsoft Excel dengan Google Spreadsheet, WPS Spreadsheet, LibreOffice, dan Zoho Sheet gitu yang sering banget digunakan. Memang pengguna paling banyak itu sebenarnya ada di Microsoft Excel dan Google Spreadsheet gitu ya. Nah, Microsoft Excel ini memang tercatatnya 1 miliar, tapi ini hanya Office 365-nya aja, belum Office yang lain gitu ya. Kemudian Google Spreadsheet 2 miliar lebih termasuk semua pengguna aplikasi Google. Nah, of course dua ini yang merajai semuanya. Kelebihan dan kekurangannya teman-teman bisa pelajari bahwa fitur utamanya di Microsoft Excel memang lebih lengkap. Dan apakah Microsoft Excel itu bisa kolaborasi Mas kayak Google Spreadsheet? Sebenarnya bisa guys gitu ya. Sebenarnya bisa. Dia tinggal kita masukkan aja ke SharePoint-nya Microsoft gitu. Bisa menjadi cloud base sama seperti Google Spreadsheet gitu. Nah, kemudian kita ngomongin kalau misalkan Microsoft Excel ini udah kita tidak ragukan lagi nih, dia memang sesepuh ya, program sesepuh yang memang bisa kita gunakan dari era otomasi dahulu-dahulu kala berpuluh-puluh tahun yang lalu hingga ke industri 5.0 seperti sekarang. Emang dia bisa melakukan apa aja sih gitu. Nah, Microsoft Excel bisa melakukan listing and organizing data, baik itu di bidang marketing, sales, XR, customer, dan macam-macamnya. Nah, ini kita akan seperti lookup, VLOOKUP, kemudian bagaimana kita membuat data secara rapi, kemudian bagaimana data itu kita susun berdasarkan parameter-parameter tertentu. Kemudian selain listing organizing, teman-teman bisa melakukan presenting data gitu ya. Mungkin dari sini teman-teman kalau presentasi sekarang pakai Microsoft PowerPoint. Tapi jangan salah, bikin kayak gini tuh pakai Excel bisa, tinggal beberapa klik aja di otomatis. Jadi di presenting data, teman-teman bisa mengconvert dari angka-angka menjadi table, chart, grafik yang bahkan kita pikir sebelumnya belum bisa gitu. Nah, kemudian eh, eh, bisa juga digunakan untuk melakukan project and planning and invoicing. Mungkin teman-teman akan bertanya, Mas, bukannya ada Microsoft Project? Betul. Tapi fun fact-nya, bukan fun fact sih karena ini nggak fun, tapi faktanya, karena ini tidak terlalu fun ya. Jadi faktanya, kebanyakan project manager di Indonesia, bahkan di luar negeri, kita masih menggunakan Excel daripada Microsoft Project.
gitu. Karena memang di situ lebih banyak kalkulasinya dan lebih di situ read aja gitu. Kemudian, of course, teman-teman bisa tahu data analyst, man, siapa yang nggak mau jadi seorang data analyst yang gajinya lebih dari UMR gitu ya. Nah, data digunakan untuk melakukan data analisa data yang akhirnya bisa membuat sebuah dashboard secara real time seperti ini contohnya gitu. Nah, makanya dari dari sini banyak banget nih Excel dan capability-nya. Kemudian kita ditanya, siapa sih sebenarnya yang membutuhkan Microsoft Excel? Kalau kita ngomongin siapa yang membutuhkan Microsoft Excel, sebenarnya gampang banget nih jawabnya. Hampir semua profesi itu bisa menggunakan Excel. Hampir bisa memanfaatkan Microsoft Excel. Clue-nya apa? Clue-nya adalah, ya sebenarnya ketika kita bisa melakukan data, when we have a data, we can do anything. Kita bisa melakukan apapun. Sesuai apa yang kita mau dan sesuai projection yang kita mau. Gitu. Maksudnya gimana, Mas? Itu rahasia. Nanti kita akan bahas itu di kelas bootcamp-nya, gitu ya. Nah, kemudian secara survei ada top 21 careers that need Microsoft Excel skills mulai dari accountants, auditors, actuaries, administrative assistant, business analyst, cost estimators, data analyst, hingga software developer and quality assurance analyst. Ini survei di tahun lalu gitu ya, 2024. Apalagi 2025, men. Semakin banyak waktunya, semakin banyak datanya, pasti banyak banget yang bisa bertahan dan bisa survive di Microsoft Excel. Nah, kenapa ini bisa jadi sangat penting di karir di bidang data ini, apalagi dengan Microsoft Excel? Ya, of course, in this economy gitu ya. In this economy itu ada nggak sih kerjaan yang pasti gitu ya? Bahkan kemarin teman-teman PNS aja banyak yang resign gitu ya. Nah, karena dulu kan kalau mindsetnya yang yang aman itu kan PNS gitu ya. Bahkan kemarin teman-teman PNS aja banyak yang resign gitu ya karena suatu hal in this economy gitu. Nah, tapi untuk teman-teman yang bidang data santai aja. Semakin banyak waktunya, semakin banyak datanya, semakin mereka dibutuhkan. No worries, man. Gitu. Nah, ini salah satu alasan kenapa banyak banget pekerjaan data analis itu jadi primadona nih di zaman industri 4.0 sekarang. Karena bahkan minimal rata-rata gaji tahunannya itu sekitar 87 juta atau sekitar 6 sampai 9 juta per bulan untuk seorang fresh graduate tanpa pengalaman. Oke. Untuk seorang fresh graduate itu bisa berani bayar segitu. Dan setahu saya dari Indonesia, UMR Indonesia belum ada yang nyampe seangka itu. Tuh. Nah, ada beberapa alasan penting kenapa gaji seorang analis itu segitu, guys. Gitu ya. Itu kan kita bahas lebih jelas nanti. Nah, intinya pekerjaan seorang data analis itu adalah bagaimana mengkonversi sebuah data, tadi yang saya bilang ya, semakin datanya banyak, semakin seorang data analis itu diuntungkan. Semakin datanya banyak, semakin data analis itu diuntungkan, di mana dia akan mensupport suatu decision atau mensupport suatu keputusan. Nah, misalkan, apakah pemerintah memberikan kebijakan efisiensi itu nggak ada datanya? Pasti ada datanya, gitu. Ada sesuatu yang ingin dicapai juga, gitu. Kemudian, apakah kita ingin makan pecel malam-malam itu ada datanya? Ada juga, karena kita pernah pengen makan pecel malam-malam, cocok, enak. Nah, itu kan data juga, gitu. Nah, oke. Nah, dari sini kita akan coba lihat nih beberapa overview dari Microsoft Excel apa sih yang bisa dilakukan. Nah, pada dasarnya Microsoft Excel itu ketika digunakan dalam proses data analysis itu hanya ada 3 tahap. Mulai dari data preparation, data analysis, dan visualization. Oke. Hanya ada 3 tahapan pada proses data menggunakan Excel. Yang pertama adalah data preparation, yang kedua adalah data analysis, dan yang terakhir adalah data visualization.
Oke, nah dalam data preparation, si Excel sendiri bisa digunakan dalam data cleaning and combination, sedangkan data analysis kita bisa melakukan data calculation and beberapa formula basic gitu ya. Kemudian logical analysis, test, kemudian kita bisa menggunakan summarization dengan pivot table, dan kita bisa menggunakan interactive dashboard. Oke, nah dari sini, saya akan contohkan secara langsung bagaimana seorang data analis itu bekerja dan membuat sebuah keputusan berdasarkan data dan how it works, gitu ya. Saya yakin teman-teman juga sudah di-share Excel-nya secara gratis, gitu ya, di template-nya untuk melihat bagaimana how it works as a data analyst, gitu. Oke, let me change my screen dulu. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan disiapkan. Nanti ketika dalam sesi Q&A, nanti akan dipilih teman-teman yang beruntung bertanya, silahkan ditanyakan. Dan ingat prinsip kita ya Kak Dina ya, apa sepertanyaan seaneh apa, susah apapun akan kita jawab. Gitu. Yang penting tidak eh, pertanyaan masalah hati gitu ya. Kak Dina sedikit sensitif soalnya. Oke. Nah, di sini ada sebuah Excel, data Excel gitu ya. Di sini ada beberapa worksheet atau lembar kerja. Bentar, belum kelihatan ya Kak Dina ya? Iya, masih belum kelihatan, Kak. Oh, nih. Oke, sudah, Udah. Kak. Oh, oke Ya. oke. Agak delay sih biasa gitu ya. Oke, di sini ada beberapa worksheet atau lembar kerja yang teman-teman bisa lihat. Di sini ada instruksi, ada pivot Saya, table, ada dash. Ada beberapa instruksi yang bisa kita lakukan. Lihat iPhone sales di sini ya. Nah, di sini ada iPhone sales. Nah, di sini ada customer keberapa, customer 3, 4, 5 dan seterusnya. Ada namanya nih, penjualan iPhone, kemudian di sini ada emailnya, kemudian ini ada addressnya, ada postcode, tapi postcode-nya kosong. Kemudian ada nomor kategori, tapi kategorinya juga kosong. Kemudian ada city, kemudian ada preferred product, kemudian di sini ada preferred product name, gitu. Nah, oke. Nah, dari sini teman-teman kita bisa lihat di instruksinya kan. Analysis dan data visualization. Nah, dari sini teman-teman kita akan coba nih data scope dan problem statement. Kita akan tentukan dulu masalahnya. Oh, kita akan mencari masalah atau menentukan duplicate atau atau ya, gitu ya, ada data yang double. Oke, ini akan saya jelaskan secara singkat ya teman-teman karena kita hanya akan mengintip sedikit saja gitu ya. Penjelasan detailnya akan ada di kelas bootcampnya gitu. Jadi di sini sebenarnya akan ada data double sehingga harus kita hapus. Kalau nggak dihapus apa kerugiannya? Ya masa penjualan misalkan dijualnya 5 kali, nggak mau rugi juga.
boleh di recheck dulu. Bentar, aku akan diam dulu. Itu ya, 50.017 data. Kemudian beratus, saya kalau kalian manual satu-satu, bar. Kemudian ketika data udah ada di address. Nah, ada di address, ada di alamat. Dia adalah mengambil 5 digit dari kanannya. Bill, right, buka kurung, dari 5 ya, set. Nah, ketemulah postcode-nya ya. Sama dengan right, buka kurung, address-nya, titik koma, 5, tutup kurung, enter. Ketemulah postcode-nya atau kode posnya. Sama dengan right, buka kurung, address-nya, 5, tutup kurung, enter. Tinggal klik 2 kali, set. Nah, ketemu juga semua postcode-nya. Easy bukan? Nggak ada tuh ngetik-ngetik manual lagi tuh nggak ada. Ribet. Nggak udah minta tolong. Mas, mas tolong dong diktein aku kode posnya nggak ada. Ribet gitu ya. Nah, kemudian kita bisa VLOOKUP dari product list-nya. Nah, preferred product. Nah, di sini lookup prefer product name pada kolom K berdasarkan si product list. Nah, pada kolom K dari product list yang ada di sini. Satu apa, dua apa, tiga apa, dan seterusnya. Nah, datanya gampang banget nih. Kita tinggal pakai VLOOKUP, buka kurung. Berdasarkan prefer product, produk keempat, itu ada apa nih di sini? Ada apa di sini? Kemudian kita log, kemudian pilih dua, enter. Oh, 4 itu iPhone 16 gitu, dan seterusnya. Tinggal diklik 2 kali. Nah, oke, easy ya. Tentu easy. Kemudian, itu adalah proses data combination. Nah, kemudian kita masuk ke proses data analysis yang sebenarnya juga. Kita menggunakan if logic. Ketika umurnya kurang dari sama dengan 34 maka dia golongan muda. 18 sampai 3 itu muda, 35 54 itu profesional, 55 sampai 70 itu senior. Nah, maka caranya adalah teman-teman di age yang umur ini tinggal tulis aja nih ya. If umurnya kurang dari sama dengan 34 maka kita sebut dia sebagai golongan muda. If umurnya kurang dari 54 maka kita sebut dia golongan profesional. If tidak masuk golongan muda dan profesional, kita sebut golongan senior. Gitu ya. Oke, nah ini tergantung teman-teman pakai koma atau tidak koma. Oke, ada yang salah. Di sini kita lihat ketika sama dengan ini G2. Oke, nah dia adalah golongan muda karena kurang dari 34. Kemudian yang bawah profesional, yang bawah masih senior. Nah, secepat kilat kita bisa mengkategorikan mereka. Ini biasanya dipakai kalau misalkan kayak guru atau mungkin customer gitu ya. Oh, guru itu kalau nilainya di atas 80 nilainya A.
70 80 B dan seterusnya. Isi banget gitu ya. Kemudian eh kemudian dari sini kita bisa lihat nih sebelah kanan. Nah, akan jadi ada jumlah transaksinya. Ada jumlah transaksi per produknya. Ketahuan nih, oh produk paling tinggi apa? Oh ternyata iPhone 16 Plus dan iPhone 16. Kemudian jumlah per kategori umur. Ternyata banyak yang beli adalah para golongan profesional. Nah, dari sini teman-teman bisa menggunakan pivot table juga nih untuk membuat si nah pivot table bentuknya kayak gini ya teman-teman ya. Jadi dia kita akan membuat summary, kemudian kita bisa saling klik nih. Nah, di sini adalah jumlah transaksi per produk. Jumlah transaksi per produknya seperti apa. Nah, ini pun juga bisa kita sorting guys. Misalkan itu Z. Nah, sebentar. Oh nih dari kita pengen konnya nih. Set. Nah, diurutin dari yang kecil ke yang besar. Gitu. Dari yang besar ternyata ada di iPhone 16 Plus dan iPhone 16. Gitu. Cuman jumlah transaksi per produknya, nah ini berapa. Nih, desainnya kita bisa langsung ganti mau berapa persen. Set. Nah, kemudian di sini jumlah transaksinya juga bisa kita lihat secara langsung. Ternyata penjualannya paling banyak di mana ya, gitu ya. Nah, kita lihat count of city-nya. Set. Oh, ternyata paling banyak penjualannya ada di Jakarta, Bandung, kemudian Jogja, Medan, Surabaya, Makassar, dan Pasar. Ih, kotanya kebanyakan. Ya udah deh, eh kita bikin aja berapa gitu ya. Tinggal kita bikin aja si filternya ke top. Misalkan kita mau 3 kota tertinggi aja deh. Nah, ternyata 3 kota tertingginya ada Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta aja. Oh. Oke, kemudian dari sini teman-teman bisa bikin dashboard gitu. Nah, dashboard tuh bentuknya kayak gini, guys. Nah, dashboard tuh bentuknya kayak gini. Ada iPhone sales in Indonesia, di mana ini adalah dashboard penjualan iPhone di Indonesia bulan ini, misalkan kayak gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, di sini ada jumlah transaksi per produknya, di mana di iPhone 16 Plus dan iPhone 16 itu kan paling tinggi ya. Kemudian baru 16 Pro dan seterusnya. Kemudian penjualan di profesional paling tinggi daripada yang di golongan muda dan golongan senior. Kemudian 3 kota tertinggi dengan transaksi terbanyak ada di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta dengan jumlah penjualan ada 50.000 data. Gitu. Wait, ini Excel saya sedang ngabak. Oke, bentar. Guys. Oke, bentar. Kok Excel saya ngabak? Oke, bentar. Oke. Nah, misalkan ini kita chat ya. Misalkan kita pengen lihat nih sebenarnya preferensi dari golongan muda tuh seperti apa. Nah, kita pencet. Bentar, ini Excelnya lagi tidak bersahabat. Bentar, saya end-kan dulu, end-task-kan dulu.
Oke. Ya, sebentar guys, aku menunggu si Excelnya terbuka terlebih dahulu. Oke. Nah, dari situ, nah dari sini, teman-teman bentar, ada, nah, misalkan kita pengen lihat nih, ternyata penjualan golongan muda tuh apa? Kita klik aja nih golongan mudanya. Nah, dia akan lihat nih, semua data di golongan muda ternyata kebanyakan dari Jakarta. Dan dia itu sukanya 16 plus gitu. Kemudian kalau kita pengen tahu sebenarnya siapa sih yang penyuka iPhone 15? Kita klik aja iPhone 15. Oh, iPhone 15 itu hanya dibeli oleh golongan muda. Oh, sorry, ini di X dulu. Nah, iPhone 15 itu kebanyakan penjualan di Jakarta dan paling banyak di golongan profesional. Oke. Kemudian kalau golongan senior tuh pada suka pakai HP apa sih? Nah, ternyata pakai golongan senior itu pada sukanya di iPhone 16 Plus. Gimana kalau golongan senior yang ada di Denpasar? Nah, mereka sukanya iPhone 16, nggak suka yang 16 Plus gitu. Kemudian kalau misalkan senior yang ada di Jogja, kayak yang ada di Jogja ternyata dia sukanya juga iPhone 16. Karena mungkin lebih awet gitu ya, karena dia nggak suka ganti-ganti atau yang standar-standar aja deh gitu. Orang Jogja yang muda-muda pada belinya apa? Kita lihat. Oke. Orang muda yang di Jogja belinya adalah iPhone 16 Plus, bukan yang 16 biasa gitu. Jadi ini yang namanya kita sebut dengan interactive dashboard gitu. Oke. Nah, itu memang kita apa namanya ya melihat secuplik gitu ya. Jadi ini namanya interactive dashboard. Inilah apa yang dilakukan data analisis di seorang data analis di of kerjaannya dia. Dia dari sini dia akan memberikan rekomendasi dan memberikan yang namanya insight. Dan di bootcamp ini teman-teman juga tidak akan diajarkan bagaimana mengambil insight doang ya. Yang dimana bootcamp lain juga ngambil insight gitu ya. Tapi insight yang lean insightful analysis. Nah, apa? Lean insightful analysis itu lebih berguna dan lebih adaptable kepada semua jenis bidang gitu. Nah, jadi biasanya kalau diajarkan gitu, teman-teman akan dikasih case, ya udah teman-teman cuma dikasih tahu cara untuk menyelesaikan case tersebut. Tapi di sini karena kita berstandar SKKNI atau kerjaan kebutuhan kerja nasional Indonesia, kita akan membekali teman-teman sebagai problem solver di berbagai macam bidang gitu. Nah, lihat proses data analysis kita cuma ada tiga, ada preparation, data analysis, dan visualization. Nah, di sini itu juga cuma kita intip aja ya. Kalau data preparation itu nanti pertama teman-teman harus problem statement, kemudian teman-teman harus ada cleaning, formatting, data combination, kemudian nanti ada data consolidation, data logical test, pivot table, kemudian ada slicer, visualization, dan macam-macamnya. Dan teman-teman akhirnya akan buat sebuah portofolio berbentuk reactive dashboard gitu. Nah, dari data analysis dan visualization, teman-teman bisa temui secara lengkapnya di versi bootcamp, intensive bootcampnya gitu. Nah, di akhirnya teman-teman bisa lihat contekannya mungkin teman-teman tadi yang ketinggalan itu ada di iPhone Sales Complete, itu ada contekan bagaimana teman-teman mengerjakan si
case Excel terkait iPhone sales di Indonesia ini gitu. Oke, mungkin itu ya bisa sampaikan untuk malam hari ini bagaimana kita menjadi survive di era digital 5.0 dengan segala kelebihan Excel yang bisa kita manfaatkan untuk survive sebagai seorang data analis. Analis itu nggak harus kerja yang sebagai data analis gitu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman bisa di tempat lain, misalkan saya seorang konsultan, teman-teman bisa menjadi guru, menjadi dosen atau menjadi apapun itu, tapi teman-teman bisa bekerja di bidang yang dimana itu ada datanya. Jadi teman-teman kerjanya lebih efektif dan lebih efisien gitu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya kembalikan ke Kak Dina selaku moderator. Silahkan Kak Dina. Oke, terima kasih banyak Kak Dana untuk materi yang sudah disampaikan. Baik, peserta semua, semoga untuk materi yang sudah kita simak di malam hari ini bisa meningkatkan motivasi teman-teman semua ya untuk terus mempelajari tentang analisis data. Dan tadi kan kita juga sudah menyimak ya, gimana sih pentingnya analisis data. Bahkan ternyata hanya jualan barang-barang yang sederhana atau mungkin membuka bisnis makanan gitu ya, ternyata itu juga tetap membutuhkan kemampuan analisis data gitu. Jadi ternyata analisis data ini mencakup di banyak sekali sektor-sektor di kehidupan kita gitu. Jadi silahkan teman-teman nanti bisa coba memahami kembali materi tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Dana ya, dan juga mencoba juga untuk latihannya dengan file latihan yang akan disediakan, akan diberikan oleh tim expert. Nanti kalau semisal masih ada pertanyaan atau mungkin teman-teman ingin belajar lebih lanjut, nah nanti silahkan bisa kepoin juga untuk kegiatan-kegiatan bootcamp di Expert. Oke, tadi kan kita sudah menyimak bersama ya untuk materi nih dari Kak Dana. Nah, untuk setelah ini kita juga nanti masih akan ada Q&A ya. Jadi kita himbau dulu untuk teman-teman peserta apabila ada pertanyaan bisa mulai disampaikan di kolom chat Zoom meeting. Nanti kita akan sediakan waktu dan kita akan coba bahas untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk bersama dengan Kak Dana. Nah, sebelum kita masuk ke Q&A, nah jadi kita sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih, sebelum kita masuk ke Q&A dan sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman peserta semua, kita di sini akan mendengarkan, menyimak gitu. Kira-kira ada informasi yang sepertinya akan ada informasi yang cukup menarik dan penting dari tim expert untuk teman-teman peserta semua. Nah, di sini sudah ada Kak Fatiha dari tim expert. Halo, selamat malam Kak Fatiha. Halo, selamat malam Kak Dina. Oke, selamat datang Kak Fatiha di Zoom meeting. Gimana Kak Fatiha untuk kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak Dina. Gimana, Mbak? Alhamdulillah sehat juga Kak Fatia. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Fatia udah hadir di Zoom meeting malam hari ini. Nah, ini ya teman-teman, dari ada Kak Fatiha dari tim expert yang akan waktu yang sangat penting Bro. dan bisa jadi sangat bermanfaat untuk teman-teman peserta semua ke depannya. Jadi langsung aja nih untuk waktu dan kesempatannya kita simak bersama dari Kak Fatiha. Silahkan Kak Fatiha. Oke, terima kasih Kak Dina ya. Aku izin share screen dulu ya. Apakah sudah masuk Kak Dina? Iya, sudah Kak, aman. Oke, siap. Oke, kita untuk itu, untuk pertanyaan yang masuk tadi sudah langsung direkap oleh tim expert ya, teman-teman. Jadi ini data yang Dina peroleh sudah merupakan data yang dibagikan, disampaikan oleh tim expert. Jadi kita akan fokus ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh tim expert itu ya. Oke, di sini dari Kak Dana, oke, masih ready ya, sudah aman. Oke, Kak Dana, di sini aku izin menyampaikan beberapa pertanyaan yang masuk ya, Kak Dana. Di sini ada dari Kak Irmawati. Kita bacakan pertanyaannya.
Dalam proses pengolahan data di Excel itu pasti ada yang namanya resiko human error, baik saat input data ataupun memasukkan rumus. Nah, ada nggak sih Kak cara untuk meminimalisir atau cara ngecek kalau ternyata data yang kita olah itu benar adanya dan hasil analisisnya bisa dipercaya alias bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan? Terima kasih Kak atas perhatiannya. Oke, mungkin itu dulu Kak Dana untuk pertanyaan pertama. Silahkan Kak Dana. Oke, thank you Kak Dina. Bentar, suara aku udah masuk. Oh ya, ini pertanyaan dari Kak Irma ya, kalau nggak salah ya. Ya, betul Kak. Oke. Oke, salam kenal Kak Irma. Oke, banyak banget ini kegalauan dan anxiety dari banyak orang juga ya. Mas, kalau kalau kita ngomongin tentang Excel kan seotomasi-otomasi apapun pasti ada yang namanya human error gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa meminimalisir human error itu dan bagaimana dia itu bisa digunakan sebagai keputusan, sebagai dasar suatu keputusan gitu ya. Nah, meminimalisir human error saat menganalisa data adalah hal yang sangat penting untuk memastikan akurasi ya, terutama dan keandalan hasil reliability dari hasil analisanya. Nah, beberapa caranya sebenarnya teman-teman bisa menerapkan. Pertama, proses otomasinya itu dibanyakin. Jadi gunain formula-formula misalkan kayak sum, yang simpel aja kayak sum, average, VLOOKUP, HLOOKUP. Kalau misalkan teman-teman perlu di advancing, perlu di VBA juga gitu ya. Nanti teman-teman bisa banget tuh belajar sama Kak Vira di bagian VBA-nya. Itu satu dua klik jadi semuanya gitu. Kemudian lakukan juga proses validasi. Nah, nanti di bagian data analysis, teman-teman ketika ikut bootcamp akan kita ajarkan bagaimana memvalidasi sebuah data. Sehingga data itu tidak sembarangan dan bisa dipercaya dan digunakan dasar keputusan. Kemudian selain itu, teman-teman juga nanti ketika di bootcamp akan kita ajarkan menggunakan template. Template-template seperti apa yang bisa teman-teman gunakan sehingga meminimalisir human error. Kemudian melakukan double checking, dan yang pasti sebenarnya adalah dokumentasi prosesnya gitu ya. Nah, itu ada beberapa banyak hal yang perlu teman-teman pertimbangkan yang kurang lebih akan kita bahas secara lengkap di bootcamp kelasnya gitu. Mungkin itu beberapa tipsnya ya Kak Dina. Untuk lebih lengkapnya akan kita bahas di next kelasnya gitu Kak Dina. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Dana untuk jawabannya. Betul ya, teman-teman. Jadi, untuk next tipsnya, nah silahkan teman-teman peserta kita bisa berjumpa dengan Kak Dana di bootcampnya ya. Oke, itu untuk pertanyaan pertama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua yang masuk. Di sini ada dari Kak Amsil. Kak, izin bertanya, apakah data analysis dapat digunakan selain data penjualan, seperti data total productive maintenance dan data lain sebagainya? Gitu. Silahkan Kak Dana bisa dibantu jawab. Oke, mungkin tadi boleh diulang Kak Dina di selain data penjualan tapi data apa? Oke, seperti data total productive maintenance. Oke. Iya. Oke, pertanyaannya berarti apakah data analisis itu tidak hanya penjualan tapi seperti total product maintenance gitu ya, atau TPM kita sering nyebutnya gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin proses data analisis itu sebenarnya sangat terbuka sekali di berbagai macam bidang. Nah, kalau kita ngomongin TPM ya tentu saja gitu ya, analisa data dapat digunakan dalam total productive maintenance untuk meningkatkan banyak hal, terutama efisiensi di bidang operasional. Nah, mungkin beberapa caranya seperti yang bisa kita lihat gitu ya. Kita bisa identifikasi masalahnya itu menggunakan data analisis. Kemudian kita bisa melakukan pemantauan kinerja mulai dari KPI, kemudian OEE, overall equipment effectiveness, kemudian bisa dievaluasi juga tuh. Kemudian ada maintenance planning, kemudian juga melakukan proses optimization dan trend analysis. Nah, dan yang terakhir sebenarnya paling umum adalah ke decision support. Nah, sebenarnya salah satu decision support ini akan masuk ke kurikulum kita di sesi yang ke-9 itu kita akan bahas bagaimana teman-teman membuat decision support yang lean dan efektif gitu. Jadi kalau misalkan tadi ingin lebih jelasnya bagaimana kita membuat di operasional sektor,
teman-teman silahkan join aja. Nanti kita akan bahas lebih detail di sana karena waktunya di sana lebih lebar ya daripada sekarang gitu. Jadi akan lebih banyak di personalize apa yang teman-teman butuhkan gitu. Mungkin itu pertanyaan Kak Dina. Boleh ke next questionnya. Oke, terima kasih banyak Kak Dana. Semoga dari Kak Amsil sudah mendapat jawaban yang sesuai ya dan bisa dipahami. Kita next ke pertanyaan dari Kak Cindy. Kalau datanya sangat besar, lebih baik analisisnya menggunakan Excel atau Google Sheet ya Kak? Nah, kita silakan Kak Dana. Oke, jika analisa dengan data yang besar, mending pakai apa tadi pilihannya? Microsoft Excel atau Google Sheet Kak? Oke. Pilihannya pilih Google Sheet atau Microsoft Excel. Nah, sebenarnya sama aja ya, sebenarnya ya. Karena masing-masing kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ketika kita melakukan analisa data yang besar, baik di Excel maupun Google Sheet, itu sebenarnya mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti yang sudah kita bahas tadi gitu ya. Misalkan di Excel itu dia memiliki kapasitas data yang cukup besar sampai 1 juta sekian baris dan sekitar 16 ribuan sekian kolom per sheetnya. Kemudian dia memiliki fitur analisis yang advance, dia cepat juga, fungsi dan formulanya juga cukup kompleks. Nah, mungkin kekurangannya mungkin si Excel itu tuh butuh berbayar lisensi biasanya ya kalau kantornya nggak pakai. Kemudian kalau Google Sheet itu paling accessibility-nya lebih mudah karena dia cloud based dan dia bisa integrated nih ke semua Gmail atau ke Google Services gitu. Nah, mungkin tapi kekurangannya fiturnya lebih terbatas nih daripada si Excel. Jadi saya sih selalu berpikir apa yang lebih sesuai itu yang digunakan aja gitu. Jadi ya, mereka ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing silahkan disesuaikan mana kelebihan yang mau ditangkap dan kekurangan yang tidak bisa ditoleransi gitu. Paling itu Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Dana. Semoga dari Kak Cindy sudah bisa terjawab juga dan bisa dipahami dengan baik. Di sini masih ada lagi Kak dari Kak Yalgianto. Pertanyaannya, bagaimana cara melindungi sheet atau workbook di Excel agar tidak bisa diedit oleh orang lain? Gitu Kak Dana. Oke, thank you. Itu easy banget. Itu salah satu materi di protective and data confidentiality nanti ya. Di dalam data confidentiality itu akan sangat penting ya teman-teman bagaimana kita menjaga data kita dari sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, salah satu caranya adalah protection sheet. Protection sheet itu teman-teman bisa klik aja nanti di bagian sheetnya, di bagian selnya, atau bahkan di bagian filenya. Jadi filenya itu ketika masuk itu nggak bisa. Bahkan saya sering banget nih bikin file tuh bisa dilihat tapi nggak bisa di copy sama sekali karena saya kan udah ngerjain susah-susah ya masa mau di copy sih gitu gitu jadi bisa banget di protect sheet namanya Kak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Dana. Tadi sudah dijawab ya dengan ada fitur namanya Protect Sheet. Kemudian kita lanjut di sini untuk pertanyaan terakhir ya teman-teman. Jadi kita ada 5 pertanyaan yang masuk dari Kak Bernika. Wah, ini kayaknya lumayan teori nih untuk pertanyaannya. Kak, bagaimana cara mengatur pivot table menjadi format diagram? Terima kasih. Gitu Kak Dana, silakan mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak Dana. Oke kayaknya aku masih mute. Oke, nah bagaimana mengubah pivot table menjadi suatu diagram atau grafik di Excel? Nah sebenarnya ini adalah cara paling efektif ya untuk memvisualisasikan datanya teman-teman. Nah, secara garis besar, teman-teman tuh bisa bikin pivotnya, kemudian nanti pivot table-nya itu bisa dipilih, kemudian nanti teman-teman bisa masukkan tuh diagramnya. Nah, dari jenis diagram itu, teman-teman bisa sesuaikan lagi dan di-upgrade. Nah, kalau teman-teman membuat banyak pivot dan banyak diagram dan ingin membuat interaktif, silahkan dibuatkan connection-nya. Nah, konsepnya gimana cara bikinnya? Nah, secara detailnya nanti ya teman-teman akan dibahas di kelas pivot table bareng Mas Arya gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengkulik secara lebih dalam dan secara lebih kompleks bagaimana sih Mas, bagaimana sih data visualisasi dan interaktif dashboard ini bekerja, bagaimana mereka bisa saling connect, kok bisa mereka saling connect.
Gitu. Mungkin itu Kak Dina untuk menutup sesi kali ini karena tadi pertanyaan terakhir ya Kak Dina ya. Iya, betul, Kak. Oke, karena itu Ya, pertanyaan oke. terakhir, mungkin sebelum kembali ke Kak Dina, one more statement dari saya gitu ya. Jadi bahwasanya data analysis itu kan prosesnya cuma ada tiga, yaitu data preparation, analysis, dan visualization. But ada hal yang lebih penting dari itu, data analysis adalah bagaimana kita menemukan sebuah cerita dari sebuah data. Nah, bagaimana teman-teman bisa mencari cerita tersebut? Kami dari Expert akan membantu teman-teman mencari cerita tersebut dari expert untuk menjadi expert gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dan terima kasih atas partisipasi aktifnya. Mohon maaf jika banyak pertanyaan yang belum terjawab. Saya kembalikan ke Kak Dina. Silahkan Kak Dina. Oke, terima kasih banyak Kak Dana untuk jawaban-jawaban yang sudah disampaikan, diberikan untuk pertanyaan teman-teman peserta. Nah, setelah itu kita juga memohon maaf ya teman-teman peserta karena ternyata pertanyaan yang masuk cukup banyak, tetapi karena waktu yang terbatas sehingga kita belum bisa membahas keseluruhan pertanyaan yang masuk. Nah, untuk solusinya teman-teman mungkin bisa nih bergabung dengan kita di Bootcamp Excel. Siapa tahu nanti pertanyaannya bisa kita bahas lebih dalam dan kita bisa punya lebih banyak waktu untuk mendiskusikan berbagai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya, gitu ya. Oke, karena untuk materi dan juga tadi informasi dari tim expert sekaligus Q&A sudah kita lalui bersama. Oh iya, kita informasikan dulu untuk link presensi sudah ada di kolom chat Zoom meeting ya. Jadi silahkan bagi peserta yang belum mengisi presensi bisa mengisi presensi dulu. Kemudian untuk linknya sudah ada di situ bit.ly presensi webinar Excel Mei 2025. Dan jangan lupa menuliskan nama dengan benar dan lengkap karena akan dicantumkan di sertifikat gitu ya. Jadi silakan teman-teman bisa mengisi presensi juga. Kemudian setelah mengisi presensi, kita masuk ke agenda kita yang terakhir yaitu adalah foto bersama. Nah, jadi silakan dari peserta kita minta bantuannya dan juga minta partisipasi dari peserta semua untuk on kamera sebentar. Kita mau dokumentasi terlebih dulu. Oke, di sini izin untuk remove spotlight ya. Oke, nanti untuk screenshotnya akan di screenshot oleh tim expert. Nah, kita tunggu dulu nih, minimal satu slide sudah terisi semua ya. Di sini ada sekitar 11 slide ya, teman-teman. Oke, tapi untuk yang aktif sepertinya hanya 2 slide aja nih. Oke, coba kita tunggu 1 menit lagi untuk memastikan teman-teman peserta bisa on cam semua. Setelah 1 menit, kita akan mulai untuk sesi foto bersamanya ya. Oke, di sini kita tunggu 1 menit. Silahkan dari peserta. Kita masih menunggu. Kita akan mulai start sekitar 21.19 ya untuk screenshotnya. Oke. Oke, di slide 2 nih kayaknya udah banyak nih yang on cam ya. Di slide 1 masih ada beberapa yang bolong ya. Nggak apa-apa, kita tunggu dulu dari teman-teman yang lain. Oke, sudah 21.19. Semoga dari tim expert sudah aman ya untuk screenshot. Oke, kalau begitu kita hitung 1 sampai 3 ya. Nanti teman-teman silahkan kalau udah hitungan ketiga peserta bisa pose secantik dan seganteng mungkin karena nanti akan didokumentasikan oleh tim expert. Kalau begitu kita hitung satu untuk slide 1 ya. 1, 2, 3. Oke, sudah aman? Oke, kalau sudah aman kita lanjut ke slide 2. Silahkan 1, 2, 3. Oke, sudah aman untuk screenshot? Oke, lanjut ke slide 3. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide 4, tapi kosong ya. Tetap kita screenshot ya, teman-teman. Oke, di sini 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide 5. Di sini 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide 6. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide 7. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide 8. 1, 2, 3.
Oke, lanjut slide 9. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut ke slide terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman peserta mini bootcamp semua yang sudah hadir di mini bootcamp kegiatan kita di malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari di malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan tetap membuat teman-teman untuk selalu bersemangat ya, tetap menyemangati peserta semuanya untuk semangat belajar khususnya di Excel. Dan siapa tahu dari peserta semua berminat untuk belajar lebih dalam, silahkan bisa kepoin informasi Bootcamp Excel di Instagram ataupun di websitenya Expert. Kita nanti bisa berjumpa kembali di Bootcamp dengan 9 kali sesi yang sangat luar biasa dan nanti masih bisa berjumpa juga dengan Kak Dana, Kak Arya, dan juga Kak Vira. Nah, karena seluruh kegiatan sudah kita lalui bersama, terima kasih banyak semuanya. Di sini Dina juga izin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Dana atas materi ilmu pengetahuan yang sudah disampaikan di malam hari ini. Dan terima kasih banyak juga teman-teman peserta yang sudah mengikuti mini bootcamp di malam hari ini. Sekaligus kami dari tim expert juga mengucapkan kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga hal-hal yang masih kurang bisa dijadikan perbaikan untuk kita semua. Kalau begitu di sini Dina izin cukupkan. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.